Setelah saham BNGA di porto saya terbang 64% sejak pembelian kurang dari 1 tahun lalu, kemarin ini saya menemukan saham menarik lagi nih, yang punya beberapa kemiripan dengan saham BNGA. Sama-sama di sektor perbankan, sama-sama milik swasta, update kinerja keuangan kuartal 4 menarik dan tentunya secara valuasi bisa dikatakan masih murah. Sahamnya adalah saham Bank Danamon atau BDMN. Apalagi kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya di tengah peningkatan kinerja kuartal 4 ini bisa terbilang agak terlambat nih, atau bisa dikatakan belum dilirik oleh market. Nah, kalau udah gini, apakah bisa jadi peluang dan terbang juga nih, kayak saham BNGA kemarin? Seberapa tinggi target potensi gainnya? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham BDMN, update kuartal 4 tahun 2023. Seberapa menarik kondisi fundamentalnya, seberapa tinggi target jualnya, dan mending mana kalau kita bandingin sama saham BNGA. Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya. Oke, buat analisanya saya akan gunakan file RDFE ya. Sebelumnya saya mau info dulu nih, kalau sekarang RDFE ada versi barunya yang jauh lebih lengkap, tampilan lebih menarik, dan lebih mudah digunakan ya. Nah, versi barunya adalah RDFE Plus ini. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya juga, untuk detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham BDMN dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BDMN ya, BDMN. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Semua sudah dalam miliar rupiah juga, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk yang tahun terakhirnya ada dua versi ya, ada yang last quarter, ada yang versi di setahunkannya juga. Nah, buat data last quarternya kita sudah yang update kuartal 4 tahun 2023 nih, jadi sudah yang terbaru ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai ya buat analisa saham BDMN ini. Kita akan coba mulai dari atas, kode sahamnya BDMN, nama perusahaan Bank Danamon Indonesia Tbk. Untuk kapitalisasi pasar ada di angka 28,3 triliun rupiah ya. Dan untuk angka 28,3 triliun rupiah ini tergolong cukup tinggi ya, meskipun masih belum bisa dikatakan sebagai blue chip, karena masih di bawah 60 triliun rupiah menurut saya. Jadi buat BDMN ini bisa kita katakan sebagai saham second liner nih. Nah, buat sektornya sendiri ada di IDX Finance dan subsektornya di perbankan. Untuk tahun IPO sendiri sejak tahun 1989 ya, jadi udah cukup lama juga nih melantai di bursa kita. Nah, untuk harga sahamnya per video dibuat di penutupan tanggal 23 Februari ya, tahun 2024, ada di angka Rp2.930 per lembar sahamnya. Nah, ini informasi umumnya, sekarang kita akan coba mulai analisa fundamental ya. Kita masuk ke dalam laporan yang pertama, yaitu laporan laba ruginya. Nah, bagian yang pertama ada penjualan, sales, dan revenue ya. Kita akan coba lihat selama 10 tahun, ternyata untuk tren BDMN mengalami peningkatan ya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu meningkat sebesar 16,19% kinerja revenue-nya. Dari yang kemarin itu tahun 2022 di 17,3 triliun, sekarang ya di update yang terakhir ada di angka 20,2 triliun rupiah. Nah, untuk peningkatan ini bisa dikatakan cukup bagus ya, sudah mencapai 2 digit. Apalagi kalau kita lihat ya, sejak tahun 2019 itu biasa kinerjanya cenderung turun nih, dari 21,9 triliun pelan-pelan turun sampai 17,3 triliun. Dan di update yang terakhir ya, tahun 2023 sudah mengalami perbaikan nih ke arah yang positif. Nah, meskipun gitu, kita bisa lihat juga ya, ternyata angka di tahun terakhir ini belum sampai menyentuh all-time high-nya. Angka all-time high-nya masih di angka di 10 tahun terakhir ya, kinerja keuangannya, yaitu di angka 22,7 triliun rupiah. Nah, meskipun belum all-time high, menurut saya sih masih prospek ya, apalagi seperti yang kita tahu, di tahun 2024 ini ada potensi buat penurunan suku bunga nih. Dimana kalau suku bunga turun, itu menguntungkan buat perbankan, karena mereka nggak perlu bayar bunga deposito mahal-mahal ke nasabahnya. Jadi saya cukup optimis untuk tahun 2024 untuk perbankan, khususnya Bank Danamon ini ya, kemungkinan besar untuk cetakan revenue-nya bisa lebih tinggi nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 kemarin. Nah, di bawah sini ada angka CAGR ya, ini angkanya minus 1,31%, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau angka tahun terakhir ya, si 20,2 triliun ini dibandingkan dengan tahun 2014 ya, 22,7 triliun,
Berarti setiap tahunnya itu kurang lebih mengalami penurunan sebesar minus 1,31% nih, sampai ke angka di tahun 2023 ini. Menurut saya angkanya wajar minus ya, karena masih lebih rendah nih dibandingkan tahun 2014-nya. Nah, sekilas dari sisi revenue masih cukup menarik ya, angkanya sudah berbalik positif lagi growth-nya. Setelah kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu dari sisi laba kotor atau gross profit. Nah, kebetulan karena BDMN ini merupakan saham perbankan ya, dan perbankan tidak punya beban bahan baku. Karena model bisnis perbankan ini kan cuma pinjam-meminjamkan uang, jadi tidak ada bahan baku, sehingga angka laba kotornya ini sama nih dengan angka revenue-nya. Nah, jadi buat laba kotor analisanya sama ya kayak revenue-nya tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian laba usaha nih, atau laba operasi. Nah, sini kita bisa lihat nih, angkanya ada mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik 4,15%, dengan CAGR sebesar 1,83% selama 10 tahun terakhir. Nah, ini cukup bagus ya, angkanya positif dua-duanya, apalagi di kondisi tahun 2023 ini sudah jauh signifikan lebih bagus nih dibandingkan dengan kondisi tahun 2020-nya. Meskipun memang baik lagi, belum sampai setinggi tahun 2017 ya, di mana all-time high-nya di angka 5,5 triliun rupiah. Tapi secara tren sudah mengalami pembalikan arah ya, dan ini merupakan hal yang bagus secara fundamental. Nah, lanjut sekarang kita bakal coba lirik dari sisi komponen terpenting ya, dari sisi laporan laba rugi perusahaan, yaitu net profit. Biasanya investornya paling demen baca angka net profit ini. Nah, kalau kita lihat grafik net profitnya, ternyata selama 1 tahun terakhir mengalami peningkatan lumayan nih di 6,11%. Dan dibandingkan tahun 2020 jauh lebih tinggi ya, sudah naik 300% nih, dari 1 triliun jadi 3,5 triliun rupiah. Meskipun ya baik lagi ya, saat ini masih masa pemulihan dan kondisinya masih belum balik ke kondisi sebelum pandemi yang pernah mencapai 4 triliun rupiah ya untuk laba bersihnya. Tapi secara tren kalau kita lihat dibandingkan tahun 2020 cukup ngebut ya untuk pemulihannya, dari 1 triliun jadi 3,5 triliun. Nah, sekarang kita lanjut ya ke item selanjutnya, yaitu beban bunga atau keuangan. Nah, kebetulan karena BDMN ini merupakan sektor perbankan, tentunya nggak ada beban bunga ya, jadi ini kita coba skip. Dan yang terakhir di sini untuk bagian laporan laba rugi ada data EPS-nya nih. Nah, bagian EPS ini menurut saya merupakan bagian yang menarik nih. Kenapa? Karena di sini kita bisa baca kira-kira kuartal mana si BDMN ini tuh outperform ya, atau kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat trennya ya, kalau kita abaikan yang tahun 2020 karena ada COVID, di tahun 2021 dan tahun 2022 ternyata secara tren untuk kuartal 1 biasanya lebih tinggi ya dibandingkan dengan kuartal-kuartal berikutnya. Tapi di tahun 2023 cukup menarik nih, di mana kuartal 3 dan kuartal 4 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal satunya. Nah, kalau tren seperti ini bisa tetap dijaga ya sampai update kuartal 4 nanti, tentunya kemungkinan besar laba bersih perusahaan akan lebih tinggi lagi nih dibandingkan dengan tahun 2023-nya. Nah, oke, kita udah bahas terkait dengan laporan laba rugi perusahaan ya, tren selama 10 tahun terakhir. Secara prospek masih menarik ya, karena di tahun 2024 kemungkinan besar untuk suku bunga kembali melandai, yang dimana akan menguntungkan perusahaan perbankan. Dari segi tren keuangan pun juga tadi kita bisa lihat beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan ya, yang cukup menarik juga. Nah, laporan laba rugi udah, sekarang kita coba analisa laporan selanjutnya ya, yaitu laporan neraca nih. Kita bisa pindah ke halaman sini. Nah, seperti yang kita tahu, neraca itu ada 3 bagian ya, ada aset, ada hutang atau liabilitas, dan ada juga ekuitas ya, atau modal. Sekarang kita bakal coba lihat dari sisi total asetnya dulu ya. Nah, selama 10 tahun terakhir, ternyata angka di tahun 2023 ini merupakan angka all-time high-nya ya, yang berarti secara aset, BDMN ini konsisten untuk bertumbuh nih. Apalagi kalau kita coba lihat di sini, angka pertumbuhan tahun terakhirnya itu mencapai double digit ya, di 11,9%, dan ini tentunya merupakan hal yang bagus. Nah, lanjut kita akan coba analisa ke poin selanjutnya ya. Untuk total aset, biasanya itu ada pecahannya, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, tapi kebetulan karena BDMN ini merupakan perusahaan perbankan, dia tidak memiliki aset lancar dan tidak lancar. Kalau masih ragu, teman-teman boleh banget nih cek ke laporan keuangan aslinya, saham-saham di sektor perbankan tidak punya pecahan aset lancar dan tidak lancar. Dia hanya punya totalan aset aja. Nah, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya, yaitu bagian hutang ya. Nah, untuk hutang di sini kita bisa lihat selama setahun terakhir mengalami peningkatan nih, yaitu 14,04%. Nah, buat peningkatan hutang untuk sektor perbankan bisa dikatakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena ketika nasabah mempercayakan uangnya ke bank dan memasukkan uang ke dalam bank tersebut, itu dihitung sebagai hutang ya, atau liabilitas buat si bank. Jadi kalau angka hutangnya ini naik, ya berarti jumlah nasabahnya itu meningkat. Dan ini tentunya merupakan hal yang bagus ya, apalagi di sini naiknya double digit nih, hampir menyentuh 15%. Nah, buat total liabilitas, di sini juga ada pecahan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, tapi perbankan juga nggak punya nih untuk pecahan lebih dalamnya lagi buat liabilitas. Semua perbankan ya, nggak cuma BDMN doang. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bagian modal nih, atau ekuitas entitas induk. Sini kita juga bisa lihat ya, secara tren 10 tahun terakhir, angka di tahun 2023 terakhir ini merupakan all-time high nih, di 49,2 triliun rupiah, atau naik 5,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini merupakan pertanda yang bagus ya. Kalau setiap tahun modalnya selalu bertambah, berarti perusahaan juga membukukan keuntungan atau laba. Kalau sebuah perusahaan itu rugi ya di tahun tersebut, biasanya dia akan ngikis angka ekuitasnya. Nggak ada masalah buat ekuitasnya masih bertumbuh. Kita lanjut ke bagian kas ya. Nah, selama 10 tahun terakhir, kasnya kurang lebih stagnan ya, di angka 2,3 triliun rupiah. Dan ini menurut saya nggak ada masalah.
Karena buat sektor perbankan, angka total kas ini harus stabil ya. Mereka harus punya duit yang cukup ketika nasabah buat narik duit ya. Dan total uang kas ini juga nggak boleh kebanyakan ya, karena lebih mending kelebihannya itu diputar lagi jadi duit lewat peminjaman ke konsumen yang membutuhkan. Nah lanjut, sekarang kita lihat posisi piutang lancarnya ya. Selama 10 tahun terakhir, ternyata di update kuartal 4 tahun 2023 ini menunjukkan all time high-nya ya, atau naik 18,9% nih dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, angka piutang lancar yang semakin tinggi itu merupakan hal yang bagus nih buat sektor perbankan. Karena artinya ada duit yang keluar ya buat dipinjamkan ke konsumen. Dan tentunya ketika konsumen mengembalikan uangnya harus tentu dengan bunganya ya yang menjadi profit perusahaan. Jelas nggak ada masalah dari sisi total piutang lancar, makin growth makin kesini. Lanjut ke bagian total persediaan, perbankan tidak punya persediaan ya. Tidak seperti segmen retail yang punya mungkin barang itu masuk ke persediaan, tapi buat perbankan karena bentuknya adalah uang, jadi memang tidak ada persediaan di sini. Nggak cuma BDMN, tentunya semua sektor keuangan tidak punya persediaan lancar. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu nilai buku per lembar saham ya, atau book value per share. Kita bisa lihat semakin kesini angkanya semakin naik ya, dan posisi terakhir merupakan angka yang all time high juga. Nah, kalau trennya konsisten seperti ini, kemungkinan besar nanti juga di 2024 angkanya bisa lebih tinggi lagi nih dibandingkan dengan angka tahun 2023. CAGR-nya selama 10 tahun terakhir ada di angka 4,4%. Nah, sekarang kita lanjut ke informasi pembagian dividen nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata BDMN termasuk yang rutin bagi dividen ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jumlah dividen yang dibagikan dari laba tutup buku tahun 2022 meningkat ya 109% nih dibandingkan dengan laba tutup buku tahun 2021. Dan bahkan pernah lebih tinggi lagi ya, di tahun 2019 pernah di Rp188 per lembar saham. Nah, apalagi tadi kita udah lihat ya, untuk update kuartal 4 tahun 2023, laba bersihnya sudah lebih tinggi dibandingkan di tahun 2022. Jadi kemungkinan besar di tutup buku tahun 2023 ini, dividen yang diberikan kemungkinan besar akan lebih tinggi nih dibandingkan Rp118. Nah, oke, kita udah selesai analisa neracanya ya, nggak ada masalah juga buat BDMN, semakin kesini semakin naik dari segi kesehatan neracanya. Setelah kita lanjut ke bagian laporan yang selanjutnya, yaitu arus kas nih, yang penting juga. Nah, untuk arus kas ada 3 komponen ya, ada cash flow from operation, ada cash flow from investment ya, dan yang terakhir ada cash flow from financing. Setelah kita lihat dulu dari sisi cash flow from operation. Nah, kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya naik turun ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau angkanya positif, berarti ada duit yang masuk ya, lebih banyak dibandingkan yang keluar buat tahun tersebut. Tapi kalau angkanya negatif, berarti lebih banyak duit yang keluar nih, dibandingkan yang masuk ke perusahaan di tahun tersebut. Nah, buat perbankan, bagusan mana nih? Angkanya yang positif apa yang negatif? Nah, buat sektor perbankan atau keuangan, sebenarnya agak 50-50 nih. Bagus kalau angkanya positif, yang berarti duit lebih banyak masuk ya, berarti perusahaannya laba. Tapi bagus juga kalau angkanya negatif nih, berarti ada duit yang keluar nih buat dipinjemin ke konsumen. Semakin banyak konsumen yang minjem duit, tentunya pada akhirnya duitnya akan lebih banyak masuk ya, karena beserta dengan bunganya juga. Jadi kalau kita lihat di CFO-nya di sini nggak ada masalah ya, apalagi di tahun 2023 terakhir ini angkanya masih negatif ya, berarti lagi genjor juga nih buat memberikan pinjaman ke konsumen. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya ada cash flow from investment. Kita bisa lihat angkanya naik turun nih. Nah, kalau angkanya cash flow from investment, kita harapannya angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Karena seperti kita tahu ya, investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa mendatang. Nah, kalau angkanya positif gede seperti ini, biasanya perusahaan ada menjual aset ya, atau divestasi. Nah, ini untuk tahun terakhir agak cukup sayang ya, angkanya positif nggak negatif, kita harapannya angkanya negatif. Jadi kurang ideal juga nih buat CFI-nya BDMN. Nah, lanjut ke bagian arus kas yang terakhir yaitu CFF ya, atau cash flow from financing. Kita bisa lihat angkanya konsisten lebih banyak negatifnya. Meskipun di tahun terakhir ini angkanya positif ya, cukup gede juga di 3,8 triliun rupiah. Nah, buat CFF ini kita harapannya angkanya sebenarnya negatif nih. Karena kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih banyak lunasin hutang nih dibandingkan nambahin hutang. Dan kalau angkanya negatif, itu juga menunjukkan kalau perusahaan kemungkinan besar bagi dividen. Karena uang yang keluar jadi dividen itu akan dicatat negatif di angka CFF ini. Nah, untuk arus kas CFF-nya juga dikatakan kurang ideal ya, karena di sini angkanya positif, tapi secara prospek laba rugi dan kesehatan neraca tadi kita bisa lihat cukup menarik. Nah, itu tadi kita udah cek ya 3 laporan inti laporan keuangan, laporan laba rugi, kesehatan neraca, sama arus kas. Sekarang kita bakal coba lihat rasionya, seberapa menarik buat saham BDMN ini. Kita bagiin ke rasio keuangan ya. Nah, yang pertama kita akan lihat dari sisi profitability margin. Ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan ada net profit margin nih. Nah, angka gross profit margin untuk perbankan angkanya 100 ya. Karena rumus margin laba kotor itu kan laba kotor dibagi dengan revenue. Di mana angka gross profit sama dengan angka revenue, maka di sini angkanya 100%. Tapi kalau kita mau coba fokus ya ke bagian margin laba bersih nih, yang bagian bawah ini kita bisa lihat tren perbaikan ya sejak tahun 2020 nih. Dari yang awalnya 5%, 9%, 19%, sekarang di 17%. Di sini agak disayangkan masih turun sedikit ya, akan lebih ideal lagi kalau angkanya lebih tinggi nih dibandingkan dengan 19%. Karena toh sebelumnya pernah juga 28% ya. Jadi menurut saya BDMN harus bisa lebih berusaha lagi nih buat ningkatin margin laba bersihnya. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya ada return on equity. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun ya. Di tahun 2020 rendah banget ya, cuma 2,3% aja.
tapi sekarang udah membaik di 7,1%, meskipun belum setinggi sebelumnya yang pernah mencapai hampir 10%. Average selama 10 tahunnya ada di angka 7,1, jadi ya kurang lebih sama ya, sekarang masuk di average 10 tahunannya. Kalau dibandingkan dengan average 5 tahun tentu lebih tinggi ya, karena average 5 tahunnya cuma 5,8%. Nah, sekarang kita lanjut lihat ke bagian rasio hutang ya. Nah, sini kita bisa lihat tren selama 10 tahunnya, semakin kesini angkanya kalau kita lihat agak semakin mengecil ya. Dari tertingginya di 4,9, sekarang di 3,4 kalinya aja. Nah, buat rasio hutang ini untuk kasus perbankan sebenarnya akan lebih baik kalau angkanya semakin tinggi ya, karena itu tadi, uang nasabah yang masuk ke bank itu dihitung sebagai hutang. Jadi semakin banyak nasabah yang percaya sama suatu bank, maka tingkat hutang bank tersebut akan semakin tinggi. Dari sisi rasio DER menurut saya masih kurang ideal ya buat BDMN karena masih kalah tinggi nih, jauh dibandingkan tahun 2014-nya. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi cash rasionya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian perhitungan cash ratio. Nah, di sini cash rasionya 0. Nah, kenapa angkanya 0? Karena cash ratio ini rumusnya adalah kas dibagi dengan hutang jangka pendek, sedangkan perbankan tidak punya hutang jangka pendek. Jadi ini kita abaikan, kita lanjut ke bagian current ratio juga sama ya. 0 juga di sini karena current ratio adalah aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek. Saham perbankan tidak punya aset lancar dan tidak punya hutang jangka pendek, makanya di sini juga 0. Dan lanjut ke bagian quick ratio juga 0 ya. Karena quick ratio ini rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang jangka pendek. Dan BDMN tidak punya hal tersebut ya sebagai sektor perbankan. Lanjut ke bagian selanjutnya juga ada interest coverage ratio. Ini juga 0 ya. Kenapa? Karena interest coverage ratio itu mengukur kemampuan melunasi hutang berbunga nih. Sedangkan BDMN sebagai perbankan tidak punya hutang berbunga karena dia sendiri merupakan perbankan. Nah, jadi di sini angkanya 0 juga ya. Kita lanjut ke bagian rasio selanjutnya yaitu dividend yield. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, ternyata rasio dividennya kurang lebih di angka 2,7% ya, rata-rata 10 tahunannya. Nah, apakah dividen ini menarik? Ya, menurut saya menarik ya, kalau misalnya angkanya bisa stay di atas 4% nih. Kalau di bawah 4%, menurut saya masih kurang menarik kalau buat nyari dividennya. Oke, dari analisa sejauh ini kita sudah bisa melihat ya, dari sisi profitabilitas cukup menarik karena punya prospek penurunan suku bunga di tahun 2024 ini. Dari sisi neraca cukup menarik, cuma memang untuk growth-nya nggak sampai kencang-kencang amat. Dan dari sisi arus kas tergolong kurang ideal ya. Dari sisi rasio keuangan juga menurut saya masih belum wah-wah banget. Cuman hal-hal tadi akan jadi menarik kalau kita compare dengan rasio valuasinya ya. Kita akan coba cek nih, apakah harga saham sekarang itu tergolong under value ya, murah, harga wajar, atau sudah kemahalan atau overvalue. Nah, kita akan masuk ke bagian rasio valuasi ya. Kita pilih di bagian rasio valuasi di sini, kita klik. Nah, buat rasio valuasi kita akan mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu rasio price to book value nih atau PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir pernah tertinggi di angka 1,75 ya. Sekarang tinggal 0,58 aja. Nah, di sini ada dua metode perhitungan. Ada metode yang membandingkan dengan average 5 tahunannya, ada juga metode yang membandingkan dengan PBV fair menurut rule of thumb nih di angka 1. Nah, kalau kita membandingkan dengan angka 5 tahunannya ya, di angka 0,64 PBV-nya, angka 0,58 ini ternyata cuma punya tingkat diskon sebesar 10,12%. Dan punya potensi gain sebesar 11,3% nih kalau angka ini balik ke angka 0,64 dengan target harga jualnya di Rp3.262 per lembar sahamnya. Menurut strategi ini, maka remorse-nya tergolong fair value ya, tidak under value. Nah, kalau pakai metode yang satunya lagi ya, yang menurut PBV fair di angka 1, maka PBV sekarang punya tingkat diskon sebesar 42,4% nih, dengan tingkat potensial gain-nya mencapai 73% nih kalau angka 0,58 ini balik ke angka 1, dengan harga target jualnya di Rp5.089 yang tergolong under value. Nah, lebih cocok strategi yang mana, yang ini atau yang ini? Menurut saya akan lebih cocok BDMN pakai strategi yang kanan ini ya. Kenapa? Karena dari segi kinerja keuangan sudah mulai meningkat, dan toh sebelumnya juga kita pernah lihat ya, PBV-nya pernah dihargai lebih dari 1 nih, di 1,75. Jadi menurut saya kalau kinerja keuangannya terus meningkat, masih cocok nih buat masuk ke pakai strategi yang PBV fair ini. Yang berarti harga saham sekarang tergolong under value menurut rasio PBV. Nah, lanjut, ini kan rasio PBV. Gimana dengan rasio selanjutnya, yaitu PE ratio ya, atau price to earning ratio. Nah, sini kita bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir pergerakan PE rasionya seperti ini. Angka sekarang di 8, pernah tertinggi di 30,15 kali ya, atau rata-ratanya di kisaran 17-an nih. Nah, ini juga sama ya, punya dua metode, average 5 tahunannya, dan juga punya metode yang fair di angka 10 ya, menurut rule of thumb. Kalau menurut angka yang fair, itu sekarang ada di posisi fair value ya, nggak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Punya potensi gain sebesar 23%. Nah, kalau kita pakai angka average 5 tahunannya, itu ada di angka 14,2 ya. Yang berarti angka sekarang tergolong under value nih, dengan punya potensi gain sebesar 73,2% dari harga sekarang. Nah, menurut saya, buat kasus BDMN, kita juga bisa cocok pakai angka yang ini nih. Kenapa? Karena kita bisa lihat selama beberapa tahun sebelumnya, itu kurang lebih kisaran di angka segini juga ya, di
di angka 13, di angka 17, kemudian di angka 16. Jadi menurut saya untuk rasio P ratio kita bisa gunakan yang ini buat BDMN yang tergolong under value juga nih untuk harga saham saat ini. Dengan target harga jualnya di Rp5.076. Tapi tentunya kita perlu pembuktian dulu ya BDMN ini nanti di update kuartal 4 tahun 2024 dan tahun 2025-nya seperti apa. Kalau kinerja pada tahun ini atau tahun depan itu masih terus meningkat, tentunya target harga ini sangat mungkin dicapai ya, mencapai Rp5.076. Oh ya, catatan di sini kita ngomongnya analisa fundamental ya, bukan trading jangka pendek. Jadi kita sudut pandangnya juga harus jauh ke depan. Kurang lebih untuk investasi di kisaran 1-2 tahun ke depan. Nah, itu dari dua rasio ya. Yang pertama PBV mengatakan under value dan P ratio juga mengatakan under value. Ada juga rasio yang selanjutnya yaitu price to earning growth ya. Kalau kita bandingkan dengan 5 tahun lalu tergolong under value, tapi kalau kita bandingkan dengan fair itu tergolong over value. Nah, sekilas kalau kita lihat grafiknya di sini, saya merasa akan lebih cocok juga buat BDMN pakai angka yang ini ya. Karena memang sebelum-sebelumnya juga di kisaran di 370 sampai 500-an nih. Dan ini pun kalau kita lihat angkanya juga konsisten ya, punya potensial gain sebesar 73%-an. Nah, lanjut kita bandingkan ke rasio valuasi selanjutnya yaitu PCFR ya, atau price to cash flow ratio, tapi kita bisa lihat untuk perbankan ini kurang cocok. Kenapa? Karena buat sektor perbankan, angka arus kasnya itu bisa positif, bisa negatif ya, dan dua-duanya bisa punya interpretasi yang berbeda, bisa sama-sama bagus. Jadi untuk PCFR ini kurang cocok kalau buat BDMN. Sekarang kita akan lihat yang terakhir ya, yaitu EPS growth nih. Kita bisa lihat kalau di perhitungan di sini target harga jualnya di angka Rp7.300 nih, atau punya potensi gain sebesar 151% yang tergolong under value. Menurut saya buat analisa pakai rasio EPS growth ini bisa banget dipakai buat BDMN, tapi misalnya kita mau main aman ya buat target harga jualnya, kita bisa pakai rasio PBV atau P ratio tadi. Nggak usah setinggi 151%, tapi kita bisa pakai angka yang 70-an% tadi nih. Udah tergolong bagus juga buat investment dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Oke, kesimpulan umum buat saham BDMN ini sebenarnya dari segi kinerja keuangan membaik memang, tapi nggak sampai fantastis banget. Tapi yang menarik adalah dari segi valuasinya ya, karena tergolong under value nih. Bahkan dari beberapa rasio valuasi yang tadi kita sudah gunakan. Nah, di awal saya sempat mention ya, gimana dengan kinerja BDMN ini kalau kita bandingkan sama kinerja BNGA ya, lebih bagus mana, BDMN atau BNGA? Nah, langsung aja kita cek, kita lihat dari sisi komparasi ya. Di sini ada bagian komparasi. Kita langsung compare aja saham BNGA sama BDMN. Kita masukin BDMN dan BNGA. Kebetulan BNGA ini juga sudah rilis laporan kuartal 4-nya ya, jadi kita bisa langsung bandingin di sini. Nah, kita bisa lihat dari sisi kapitalisasi pasar ya, lebih gede BNGA ya, dia 50,5 triliun, sedangkan BDMN di 28,3 triliun. Jadi skala bisnis lebih gedean BNGA. Untuk harga saham saat ini lebih mahal BDMN sedikit ya, di Rp2.900, di BNGA cuma di Rp2.000. Untuk jumlah saham beredarnya lebih banyak BNGA. Untuk sales growth-nya lebih sama nih, BNGA sama BDMN. Sama-sama di kisaran 16% sales growth-nya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau buat net profit growth-nya, kita bisa lihat jauh lebih tinggi BNGA ya. Dia mencapai 28,4% nih, dibandingkan dengan BDMN yang cuma 6,1%. Nah, dengan angka net profit growth sekencang ini, bisa dikatakan BNGA termasuk saham growth ya. Jadi menurut saya, untuk BNGA ini sekarang kategorinya bukan saham value lagi nih, tapi sudah mulai masuk saham growth. Beda kalau dibandingkan dengan saya waktu beli setahun lalu ya, di video yang pernah saya buat juga sebelumnya. Di sana posisinya masih tergolong value nih, jadi secara valuasi juga murah, tapi kinerjanya juga bagus. Kalau sekarang valuasinya udah cukup mulai premium, tapi kinerja growth-nya masih kenceng. Beda sama saham BDMN yang posisinya sekarang masih value stock. Nah, untuk gross profit margin sama-sama 100% ya, karena sama-sama sektor perbankan. Untuk net profit margin-nya lebih tinggi BNGA di 29%. Untuk ROE juga lebih tinggi BNGA di 13,2%. Dan untuk rasio hutangnya lebih tinggi di BNGA juga ya, di 5,79. Jadi memang secara overall BNGA dari segi kinerja lebih baik nih dibandingkan dengan Bank Danamon. Tapi tentunya kita lihat lagi ya ke valuasinya nih. Untuk PBV-nya, BNGA ada di angka 1 kalinya yang tergolong harga wajar nih. Sedangkan untuk BDMN masuk saham value ya, karena cuma 0,58 aja nih PBV-nya, masih murah. Sedangkan BNGA sudah wajar atau normal. Untuk valuasi P ratio-nya malah lebih tinggi BDMN ya dibandingkan dengan BNGA nih di 7,8 kalinya. Jadi menurut saya pribadi untuk BNGA ini juga masih layak buat dikoleksi ya. Tapi di sini strategi investasinya growth investor ya, bukan value investor. Karena kalau value investor kita lihat valuasi cari yang murah. Kalau growth investing kita cari yang growth yang kencang. Nah, di bawah juga kita bisa bandingin ya secara sales dan revenue selama 10 tahun terakhir kinerjanya untuk BDMN ada di bawah BNGA ya, masih di bawah nih. BNGA mencapai 22 triliun, untuk BDMN tipis di 20,2 triliun. Untuk laba bersihnya juga ya, kita bisa lihat semakin kesini gapnya makin gede nih. Untuk BNGA masih lebih tinggi dibandingkan dengan BDMN. Lanjut untuk gross profit margin, angkanya sama-sama 100%. Dan untuk laba bersihnya, net profit margin ternyata juga lebih tinggi BNGA ya, mencapai 29% nih, dibandingkan dengan BDMN yang di 17% aja. Lanjut ke bagian ROE, di sini juga masih lebih tinggi BNGA ya, jadi memang cukup bagus juga nih kinerja keuangan BNGA.
Cuma memang secara valuasi nggak bisa dikatakan murah lagi. Nah, ini lanjut untuk rasio DER-nya ya. Selama 10 tahun terakhir masih konsisten lebih tinggi BNGA. Dan ada rasio PBV-nya juga nih, yang dimana BNGA sudah mulai naik ya, karena memang harga sahamnya juga sudah mulai mahal nih. Dibandingkan dengan BDMN yang masih murah ya, semakin kesini semakin murah. Lanjut ke bagian PE rasionya juga ya, kurang lebih sama. Posisinya sekarang di kisaran 7-8 kalinya. Nah, kalau lihat perbandingan seperti ini, maka sebenarnya lebih menarik lagi ya kalau kita bandingin juga nih sama saham BNGA. Jadi nggak cuma satu saham, kita coba BNGA juga. Tapi kalau saya lanjut bahas di sini, mungkin ini video nggak kelar-kelar ya, bakal jadi panjang banget. Jadi ini nanti buat teman-teman aja kalau memang mau ngecek sendiri. Dan seperti biasa tentunya saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham BDMN versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada dua versi ya, RDV Basic yang lebih terjangkau, dan RDV Plus ini yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 30-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 4-nya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih, berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.